Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadan dengan NIM 0825 1182 429015 dari kelas L1. Di sini saya akan melakukan pengolahan data mengenai materi habitat bentik, yaitu salah satu materi dari praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi pada pengolahan ini kita akan melakukan dua koreksi. Pertama itu ada koreksi sunline yang dimana koreksi ini merupakan koreksi untuk mengkoreksi adanya gangguan dari sinar matahari pada permukaan air laut. Selanjutnya itu kita akan melakukan koreksi kolom perairan yang biasa disebut algoritma Lizenga. Jadi tujuan dari koreksi ini adalah supaya kita dapat melakukan pemetaan habitat bentik pada wilayah perairan tersebut. Yang dimana untuk habitat bentik yang akan kita petakan ini ada 3 kelas. Kelas pertama itu ada substrat, selanjutnya itu ada lamun, dan ada terumbu karang. Langsung saja kita mulai ke pengolahan. Jadi yang pertama itu kita add data dulu untuk masukkan filenya. Cari file yang telah diberikan. Kita pilih yang resolusinya itu 10 meter. Nah, di sini kita akan menggunakan band 2, 3, 4, 8. Lalu kita klik add. Oke, ini sudah muncul. Kita perkecil saja. Oke, setelah ini kita lakukan float. Kita klik float. Tolong float. Lalu yang special analysis ini kita klik kanan, lalu kita klik batch. Nah, ini kita tambahkan sampai 4 kotak. Sini kita buat new file database. Jadi kita buat awal, dan kita klik 2 kali. Kita simpan sebagai FB2. Lalu kita save. FB3. Ini kita klik FB4. Kita save. Dan yang terakhir FB8. Kita save. Lalu klik OK. Kita tunggu aja sampai bandnya keluar. Baiklah, di sini sudah muncul FB8. Lalu untuk FB2, 3, dan 4 itu kita tambahkan secara manual saja.
Baiklah, untuk band 2, 3, dan 4 tadi kita tambahkan. Kita klik yes. Klik yes lagi. Dan yes lagi. Baiklah, di sini sudah muncul data tadi. Lalu kita search, lalu kita cari raster kalkulator. Baiklah, di raster kalkulator ini kita klik kanan lagi, lalu kita klik batch, lalu kita buat menjadi 4 kotak lagi. Lalu ini kita klik 2 kali, kita masukkan rumus FB2 dibagi dengan 10.000. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya itu kita buat lagi FB3 dibagi 10.000. Lalu kita klik OK, dan seterusnya kita buat sama seperti tadi. 4 bagi 10.000. Dan yang terakhir B8 dibagi dengan 10.000. Lalu untuk menyimpannya tuh ini kita klik kanan, lalu kita klik browse, kita klik sebagai RB2, save. Selanjutnya ini kita browse lagi, namanya RB3, lalu kita save. Ini lagi juga RB4, kita save. Dan yang terakhir ini hingga 8, kita buat RB8. Lalu klik OK. Lalu kita tunggu aja sampai raster kalkulatornya keluar. Baiklah, di sini sudah muncul hasil dari raster kalkulator tadi, di mana ini sudah muncul RB8. Lalu kita tambahkan lagi secara manual RB2, 3, dan 4-nya. Kita klik yes saja. Baiklah, ini sudah muncul untuk RB2, 3, dan 4-nya. Lalu dan juga sudah diperkecil untuk tampilannya tadi. Lalu kita ke search lagi, kita cari composite band. Kita klik aja. Baiklah, untuk
composite band itu input rasternya kita masukkan secara berurutan 23 RB 234 dan RB 8. Untuk output rasternya itu kita namakan CB, lalu kita save, lalu kita klik OK. Baiklah, ini untuk composite bandnya itu sudah selesai. Lalu untuk bandnya itu kita ubah terlebih dahulu menjadi natural, yaitu band 3, band 2, dan band 1. Lalu ini kita checklist semua. Lalu kita zoom pada Pulau Pahawang. Oke, Pahawang itu di sini. Setelah itu kita ke image analysis gitu. Untuk kita klik CB, kita atur untuk kecerahan, kegelapan, dan gamma. Ini 48. Ini 28. Dan untuk gamanya itu di untuk ini 1,58. Selanjutnya itu kita add data. Lalu kita ke SHP, lalu kita masukkan yang Sanglin. Dan setelah itu kita ke search lagi, lalu kita cari extract multi value, lalu kita klik info and feature, kita masukkan Sanglin, dan untuk input rasternya itu kita masukin CB, lalu kita klik OK. Lalu kita cek open attribute table-nya. Nah, ini sudah ada. Lalu selanjutnya itu kita buka Excel.
Selanjutnya itu kita cari di download tadi, copy data Lizenda dari DSHP. Kita klik Sungreen PDF. Ini kita udah jadi. Pada bagian dulu. Lalu ini kita green. Ini kita jadi red. Dan yang ini kita jadi biru. Kemudian kita pindahkan ke sini. Jadi ini yang di depan. Lalu kita blok lagi. Lalu kita pindahkan lagi. Setelah dipindahkan, kita bisa blok 4 nilai ini, lalu kita klik insert, lalu ini kita pilih chart, lalu kita cari scatter. Lalu ini kita pindahkan saja sini. Dan kita perbesar. Jadi di sini ini kan udah ada green, lalu kita ubah warnanya sesuai dengan warna aslinya, green. Nah di sini ada yang red, kita ubah jadi warna merah. Untuk yang blue ini warnanya sudah sesuai, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Setelah itu kita pilih pada bagian blue, lalu kita klik kanan, lalu add trend line, lalu scroll ke bawah, kita centang ini, lalu kita pindahkan ini ke daerah ini. Selanjutnya itu yang red, ini kita klik kanan, add trend line, lalu kita centang display equation dan display r square, lalu kita pindahkan lagi. Dan terakhir yang warna hijau,
pilih lalu klik kanan, transfer lagi, centang bagian ini lagi. Oke. Lalu supaya tidak susah mengidentifikasinya, kita ubah warnanya ini sesuai warnanya. Jadi kita menjadi biru, ini tadi kita menjadi warna merah. Nah, ini kita ubah menjadi warna hijau. Oke. Kemudian bawah ini kita buat band, sampingnya kita buat formula, sampingnya kita buat R2, sampingnya lagi kita buat BI. Ini kita buat blue, red, green, dan ini kita buat clear. Itu formulanya itu untuk blue. Kita copy yang ini. Ini kita hapus saja. Soalnya yang red kita ambil bagian atas saja. Lalu yang green, oke. Untuk R2 nya kita ambil dari R kuadratnya, sesuaikan saja dengan warna-warnanya. Tambah yang merah, untuk yang B ini kita ambil bagian Y tapi sampai X saja, tapi X nya tidak kita masukkan seperti ini. Tinggal kita tempel.
Oke, setelah sudah diisi formula R2 dan BI, lalu kita masukkan rumus sama dengan min buka kurung, kita rak bagian mir, enter. Setelah itu kita bisa blok semua ini, lalu kita kurangin nolnya. Kita sisakan 1 0 di belakangnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke ArcGIS, lalu kita search raster kalkulator, lalu di sini kita klik kanan, kita klik batch, kita tambah sampai 3 kolom. Sini kita klik 2 kali, lalu kita masukkan rumus RB2 dikurang kurung, kita masukkan BI yang belum, setelah itu dikali RB8 dikurang buka kurung, kita masukkan nilai nirnya. Lalu tutup kurung 2 kali. Untuk di ArcGIS ini kita pastikan kita tidak menggunakan titik ya. Kita tidak menggunakan koma. Jadi kita gunakan titik. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi di nomor 2. Lalu selanjutnya ini kita RB3 dikurang buka kurung, kita ambil BI yang green, kita masukkan nilainya, dikali RB8 dikurang buka kurung, kita masukkan nilai nirnya, lalu kita tempel, tutup kurung 2 kali, dan kita ubah dulu untuk titik yang untuk koma ini menjadi titik untuk menghindari terjadinya error di output. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, yang ketiga ini kita buat lagi RB4 dikurang buka kurung, kita masukkan nilai BI yang red, kita masukkan nilai BI yang red ini, lalu kita kalikan dengan RB8, lalu dikurang buka kurung, masukkan lagi nilai nirnya, lalu kurung, ubah lagi komanya menjadi titik,
lalu kita klik OK. Baiklah, di sini kita akan save output rasternya itu kita klik kanan, lalu kita klik browse, kita beri nama blue, save, lalu kita beri nama green, lalu kita save, dan ini kita beri nama red. Lalu kita save, kita pastikan untuk rumusnya ini sudah benar, lalu kita klik OK, dan kita tunggu saja dari raster kalkulatornya tadi selesai. Baiklah, ini untuk raster kalkulatornya tadi sudah selesai. Seperti tadi kita tambahkan manual saja untuk warna blue dan green. Blue dan green. Kita klik add. Yes. Oke, jika blue green rednya udah muncul, kita minimize saja, lalu kita masukkan lagi untuk wilayah kajian. Kita cari di SHP tadi, wilayah kajian SHP, lalu kita add. Baiklah, jika sudah ini kita bisa ganti warnanya itu menjadi yang lebih terang. Kita gunakan warna lilang ini aja. Setelah itu kita ke search, lalu kita composite band, lalu kita masukkan warna blue green red, lalu untuk output rasternya itu kita simpan sebagai composite scheme, lalu kita save, lalu kita pilih environment, lalu di processing extend ini, extendnya ini kita pilih CMS layer wilayah kajian, lalu kita scroll ke bawah, lalu pilih raster analysis. Untuk masnya ini kita pilih wilayah kajian, lalu klik OK, lalu kita tunggu sampai hasilnya itu keluar. Lalu ini hasil tadi udah keluar, lalu kita bisa checklist di blue, green, dan red. Lalu di bagian ini kita ubah menjadi natural color, jadi 3, 2, dan 1. Lalu kita search, lalu kita cari mas. Lalu kita ke spatial analysis. Untuk input raster kita masukkan composite SK. Untuk input raster of feature mesh data kita masukkan wilayah kajian. Untuk outputnya itu kita simpan sebagai file SK. Lalu kita save, lalu klik OK, lalu kita tunggu aja hasilnya itu. Baiklah, ini hasilnya sudah muncul. Bisa kita ubah lagi bandnya menjadi band 3, 2, dan 1. Kita minimize saja. Untuk tampilan ini kita bisa ke MS Analyze, kegelapannya ini kita biarkan
kita berikan 0. Ini kecerahannya kita ubah jadi -4 saja. -4, ini ketik 0, dan ini ini 0,63. Selanjutnya itu kita add data lagi, kita pilih legendnya SHP, kita add, lalu kita checklist composite HG dan sanglin, lalu kita ke search. Oke, setelah itu kita ke search, lalu kita cari extra multi value, lalu kita klik. Untuk input pointnya itu kita masukkan desainnya, untuk input rasternya itu kita masukkan Power SG saja, lalu kita klik OK. Baiklah, ini untuk image analysis tadi dari SG saya perbaiki karena tadi ada kesalahan, ini menjadi 0,63. Ini yang benar. Kita close, lalu kalau sudah jadi kita muncul, kita cek pada atribut tabel, ini udah ada masing-masing dari desainnya tersebut. Lalu kita ke file, kita cari desainnya. Di sini kita masukkan rumus sama dengan ln, kita pilih B1. Baiklah, rumusnya tadi adalah sama dengan ln buka kurung, kita drag yang B1 bawah ini, kita drag sampai bawah. Oke, kalau udah kita klik enter. Jadi udah muncul di sini, langsung kita geser aja ke samping. Nah, ini udah muncul, kita drag aja sampai ke bawah. Nah, baiklah, di sini kita akan buat lagi var blue, sampingnya adalah var green, ini lagi var red. Sini kita masukkan rumusnya adalah, masukkan rumus sama dengan var buka kurung, lalu kita drag yang ln blue, lalu kita enter. Begitupun yang var green, kita masukkan rumus sama dengan var, kita drag yang masukkan rumus sama dengan var buka kurung ln green, dan kita klik enter. Untuk var red juga rumusnya sama dengan var buka kurung yang ini, lalu kita klik enter. Di sini kita pastikan nilainya itu naik, ini dari 0,01 0,021 menjadi 0,026.
Di sini ada penaikan nilai dari blue, green ke red. Lalu di bawahnya kita buat lagi, dan di sampingnya kita buat cover, lalu di sampingnya lagi itu kita buat A, dan sampingnya kita buat KI per KJ. Sini kita tulis dan 23 dan 24, lalu ini ada dan 34. Terus cover ini sama dengan cover untuk rumus band 23 ini kita masukkan cover sama cover ke kurung, kita drag ln blue dan ln green. Kita klik enter. Oke, untuk band 24 itu sama dengan cover buka kurung ln blue dan ln red. Kita coba lagi. Ada yang kurang, kita hapus dulu aja. Kita ulang rumusnya sama dengan cover buka kurung ln blue dan ln red. Enter. Untuk band 34 ini sama dengan cover ln green dan juga ln red. Lalu kita klik enter. Untuk A ini kita masukkan rumus sama dengan buka kurung var blue dikurang var green tutup kurung dibagi ke kurung 2 dikali cover yang ini, lalu tutup kurung, lalu kita klik enter. Untuk band 24 ini rumusnya sama dengan buka kurung var blue dikurang var red tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali cover band 24 tutup kurung, lalu enter. Lalu A yang band 34 ini rumusnya sama dengan buka kurung var green dikurang var red tutup kurung dibagi dengan buka kurung 2 dikali band 34, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Kemudian untuk KI per KJ kita masukkan rumus sama dengan band 23 dari band 23 di, lalu kita tambah SQRE buka kurung Setelah kita lanjutkan rumus tadi SQRT, buka kurungnya itu 2 kali ditambah
A dari band 23 pangkat 2 tutup kurung, lalu tutup kurung, lalu kita tambahkan 1 tutup kurung, enter. Nah, ini selanjutnya, jadi ini bisa langsung kita drag ke bawah saja. Untuk KI per KJ ini hasilnya itu harus di bawah 1, tidak boleh lebih dari 1. Baiklah, setelah kita membuat data ini, kita kembali lagi ke ArcGIS, lalu kita klik search, lalu kita cari raster kalkulator lagi. Lalu ini kita spatial analysis, lalu kita klik kanan, kita pilih batch, lalu kita buat 3 kolom, lalu ini kita klik 2 kali. Di sini kita masukkan rumus, kita cari ln, lalu kita masukkan blue, lalu kita kurang, kita buka kurung dulu, lalu kita masukkan KI per KJ 23, lalu kita copy, lalu kita masukkan di ArcGIS, lalu dikali buka kurung ln, lalu kita masukkan green, lalu tutup kurungnya kita masukkan 2 kali. Jangan lupa mengubah koma ini menjadi titik. Oke, lalu kita klik OK. Kita masukkan lagi di sini, lalu kita pilih rumus ln, kita pilih blue, lalu dikurang dengan KI per KJ dari band 24, KI per KJ, kita masukkan di sini. Lalu di sini dikali buka kurung ln red, tutup kurungnya tadi 2 kali, koma kita baru menjadi titik, lalu klik OK. Lalu ini kita masukkan lagi rumusnya, itu sama seperti tadi, ln green dikurang buka kurung KI per KJ yang band 34, kita masukkan, kita kali, kita kalikan dengan ln, masukkan red, tutup kurung 2 kali, lalu kita ubah koma tadi menjadi titik supaya tidak terjadi error. Nah, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik browse, kita save itu namanya band 23, kita sesuaikan namanya seperti di Excel. Ini kita browse, lalu kita buat namanya itu band 24, yang ini kita buat band 34, lalu kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan lagi rumusnya apakah
sudah sesuai apakah belum. Lalu kita klik OK kalau sudah sama. Nah, sepertinya ada yang salah. Nah, sepertinya ada kesalahan dalam rumus saya, yaitu ini saya lupa masukkan kurung, jadi kita tambahkan saja. Nah, di sini kita tambahkan kurung di lainnya. Oh, ternyata masih salah lagi. Baiklah, ini sudah benar. Tadi saya kurang dalam memasukkan kurungnya. Kurung saya tadi baru 2 kali, sudah saya perbaiki menjadi 3 kali. Ya, kita tunggu aja hasilnya tadi. Baiklah, di sini untuk hasil dari raster kalkulator tadi sudah muncul. Jadi kan di sini hanya ada band 34, kita tambahin manual lagi seperti biasa untuk band 23 dan 24-nya. Kita masukkan band 23 dan 24. Lalu kita klik add. Lalu kita klik yes. Kita tunggu aja ini. Baiklah, setelah ini kita search, lalu kita cari composite band. Lalu kita klik. Untuk input rasternya kita masukkan masing-masing band dari band 23, 24, dan 34. Untuk output rasternya ini kita namakan composite LZ. Kita save. Kita environment, prosesnya stem, kita pilih hasilnya itu SMS wilayah kajian. Raster analisis, lumasnya ini kita pilih wilayah kajian, lalu kita klik OK dan kita klik OK lagi. Lalu kita tunggu aja hasil dari composite bandnya. Nah, di sini hasil composite bandnya udah keluar. Lalu kita ganti RGB-nya jadi RGB natural band. Lalu kita bisa unchecklist saja pawang SG dan band-band ini. Lalu kita search extra brightness. Output rasternya, input rasternya itu composite LZ. Untuk input raster feature-nya ini kita masukkan wilayah kajian. Untuk outputnya itu kita simpan menjadi pawang LZ. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Kita tunggu aja hasilnya. Setelah ini udah selesai. Untuk RGB-nya ini kita ubah saja menjadi 321. Lalu kita bisa cek saja composite LZ. Lalu kita ke image analysis lagi, pawang LZ, lalu kegelapan kita atur menjadi 36. Dan untuk gamanya itu kita biar aja menjadi 1. Lalu kita checklist design. Lalu kita add data lagi. Kita pilih SHP. Lalu kita pilih habitat bentik SHP. Lalu kita add.
Ini tadi kita menjadi 36 bukan minus 36 supaya lebih cerah dari klasifikasinya. Baiklah, di sini kita bisa melakukan klasifikasi yang dimana bisa kita lihat di sini yang kecerahan tinggi ini bisa dikatakan sebagai substrat. Nah, lalu yang cerahannya ini tidak terlalu terang tapi tidak terlalu gelap ini bisa kita katakan sebagai lamun. Dan juga di sini untuk kecerahannya itu yang paling gelap atau paling berwarna biru ini bisa diklasifikasikan sebagai terumbu karang. Baiklah, di sini tadi sudah saya tampilkan nomornya melalui label feature dengan klik kanan di habitat bentik. Nah, sini sudah bisa dikatakan nomor 1 ini substrat, nomor 2 ini merupakan lamun karena warnanya ini lumayan pudar, dan yang nomor 3 ini bisa dikatakan sebagai terumbu karang karena terumbu karang ini sangat gelap di sini. Baiklah, kita akan mengubah nomor-nomor ini jadi klasifikasi yang telah kita tentukan tadi. Ini kita klik kanan lalu open attribute table. Ini kan udah ada ID-nya. Lalu untuk nambahnya itu caranya ini kita klik table option, lalu kita add field. Ini kita buat nama kelas, dari type ini kita ubah menjadi text, lalu kita klik OK. Nah, ini kan kelasnya kosong, jadi sesuai yang tadi. Untuk nomor 1 itu substrat, jadi kita untuk cara membuat kelasnya itu kita blok aja semua yang bernomor 1 ini. Baiklah, saya ulangi untuk cara mengatur nomor-nomor tadi menjadi kelas, yaitu ada penattribute table. Jadi ini kita blok untuk yang nomor 1 ini, lalu setelah itu kita klik kanan di bagian kelas ini, lalu kita klik field calculator, dan di sini kita buat aja namanya menjadi substrat. Lalu setelah ini kita klik OK. Nah, waduh, ada yang ketinggalan. Nah, kita tambahin aja tinggal. Ya, tadi caranya. Substrat lagi, kita klik OK. Nah, yang nomor 3 ini kan dia lebih gelap, jadi kita akan namain sebagai terumbu karang. Kita ubah menjadi terumbu karang. Nah, selanjutnya itu yang nomor 2 ini seperti kita ketahui tadi, ini merupakan lamun. Kita ulangi cara yang sama, tinggal kita ubah aja namanya. Lamun. Lalu kita klik OK. Nah, ini
sudah. Lalu setelah melakukan yang tadi, kita search, lalu kita cari, kita klik create signature. Nah, untuk input rasternya ini kita masukkan pawang LZ. Untuk input raster of feature sample data kita masukkan Habitat Bandit. Untuk sample field ini udah kita ubah menjadi kelas. Ini save aja, kita ubah nama. Kita simpannya itu kita buat berkaitan dengan file SHP aja. Untuk namanya itu kita ubah namanya itu menjadi Habitat Bandit. Lalu kita save. Lalu sini kita klik OK. Kita tunggu aja sampai outputnya muncul. Oke. Setelah ini kita akan melakukan klasifikasi. Kita ke classification. Di sini kita pilih. Lanjut ke classification ini, kita pilih pawang LZ. Classification ini maksimum likelihood ini. Untuk input rasternya ini udah di input pawang LZ, jadi kita biarin aja. Untuk input signature file ini kita pilih yang tadi sudah kita save tadi, yang dekat dengan SHP Habitat Bandit ini. Kita pastiin lagi benar filenya, lalu kita open. Untuk outputnya ini kita simpan jadi pawang, lalu kita save, lalu kita klik OK aja. Kita tunggu aja ini sampai selesai.